Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Indonesia hebat, anak-anak cerdas, anak-anak generasi bangsa. Yuk kita belajar lagi di tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dan pembelajaran 6, muatan PKN KD 3.2 dan 4.2 tentang nilai-nilai penting bagi musyawarah. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mendengarkan cerita Edo dan teman-teman sekelasnya yang akan mengadakan musyawarah untuk membicarakan perayaan tari di sekolahnya. Yuk, sama-sama kita ikut. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar contoh pada saat musyawarah di kelas. Yuk kita baca cerita ya. Pembelajaran kali ini kita awali dengan cerita. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti menjadi penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah tersebut. Anak-anak, coba perhatikan, ini adalah saat Edo dan teman-temannya sedang mengadakan musyawarah di kelasnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, perlu Ibu jelaskan dulu apa itu arti musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Oke anak-anak, kita lanjut. Pelajaran berikutnya yaitu nilai-nilai penting dalam musyawarah. Oke anak-anak, yuk kita lanjut. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Nilai-nilai dalam musyawarah. 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal. Tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide ataupun gagasan. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber pada hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Prinsip-prinsip dalam musyawarah. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak, di saat kalian mengikuti rapat, maka untuk mengeluarkan pendapat pun kalian ada cara-cara tersendiri ya. Apa itu cara-cara untuk mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah? Cara-cara mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah adalah 1. Kalian harus mengacungkan tangan terlebih dahulu sebagai tanda minta izin bahwa kalian ingin berbicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan itu selesai. 4. Kalian harus bersikap sopan. Dan 5. Suara yang kalian keluarkan harus cukup jelas. Anak-anak, sikap yang harus kalian miliki dalam mengikuti musyawarah adalah 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Kalian tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Kalian juga tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami.